Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Pentingnya pendidikan seks untuk remaja. Mempelajari seksualitas manusia, kesehatan reproduksi, dan hubungan emosional melalui pendidikan seks membantu individu membuat keputusan yang tepat dan sehat tentang seksualitas mereka. Hal ini membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menavigasi aspek kehidupan ini dengan percaya diri. 1. Dorongan, memberikan individu alat untuk membuat pilihan yang terdidik mengenai kesehatan seksual dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. 2. Meminimalkan peluang, pendidikan seks yang menyeluruh dapat menurunkan kemungkinan kehamilan yang tidak direncanakan dan infeksi menular seksual, IMS. 3. Koneksi positif. Mendorong hubungan positif dengan memupuk kemampuan komunikasi, persetujuan, dan kekaguman. 4. Penerimaan diri, pendidikan seks dapat membantu individu muda dalam menumbuhkan persepsi yang baik tentang tubuh mereka dan pemahaman tentang seksualitas mereka. Pendidikan seks berbeda-beda berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan seseorang. Berikut ikhtisar singkat tentang topik apa yang mungkin dibahas di berbagai titik kehidupan. 1. Untuk siswa SD, fokusnya pada anatomi dasar, bagian tubuh, dan kebersihan diri. 2. Di sekolah menengah, kurikulumnya mungkin mencakup pubertas, reproduksi manusia, dan aspek emosional dalam hubungan. 3. Siswa sekolah menengah mendalami topik yang lebih rinci seperti hubungan seksual, kontrasepsi, praktik seks aman, dan orientasi seksual. Penting untuk diingat bahwa pendidikan seks adalah dialog yang berkelanjutan. Ketika anak-anak tumbuh, pertanyaan dan kebutuhan mereka akan berkembang. Tetap reseptif terhadap komunikasi dan ciptakan lingkungan yang aman bagi mereka untuk bertanya tanpa takut dihakimi. Pendidikan seks adalah program komprehensif yang bertujuan untuk membekali individu, terutama kaum muda, dengan pengetahuan, kemampuan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk membuat pilihan yang sehat dan terinformasi mengenai kesehatan dan hubungan seksual mereka. Ini mencakup beragam subjek seperti perkembangan manusia, hubungan, keterampilan pribadi, perilaku seksual, kesehatan seksual, serta masyarakat dan budaya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial individu. Komponen utama pendidikan seks. A. Perkembangan manusia. 1. Mempelajari aspek fisik reproduksi manusia, seperti sistem reproduksi pria dan wanita. 2. Jelajahi transformasi yang terjadi pada masa pubertas, meliputi perubahan fisik, emosional, dan hormonal. 3. Menambah wawasan tentang menstruasi, konsepsi, kehamilan, dan persalinan untuk kesehatan reproduksi yang lebih baik. B. Hubungan. 1. Ada berbagai jenis hubungan, seperti keluarga, persahabatan, hubungan romantis, yang masing-masing memiliki dinamika uniknya sendiri. 2. Mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, seperti ketegasan dan mendengarkan secara aktif, sangat penting untuk membina hubungan yang sehat. 3. Penting untuk memahami pentingnya persetujuan dalam semua hubungan dan mengetahui cara memberi dan mengidentifikasinya. C. Keterampilan pribadi. 1. Kesehatan dan hubungan seksual, memberdayakan diri Anda untuk membuat keputusan yang tepat. 2. Pengembangan pribadi, menetapkan tujuan yang fokus pada kesehatan, pendidikan, dan hubungan. 3. Peningkatan percaya diri, meningkatkan harga diri dan perasaan nyaman terhadap tubuh Anda. D. Perilaku seksual, memberikan arah untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, norma dan agama yang dianut seperti kegiatan hubungan seksual badan, masturbasi, ciuman, pegangan alat kelamin, kegiatan seksual pranikah lainnya. E. Kesehatan seksual. 1. Pelajari berbagai penyakit menular seksual, seperti gejalanya, cara pencegahannya, dan pengobatan yang tersedia. 2. Mendapatkan pengetahuan tentang HIV/AIDS, cara penularannya, cara pencegahannya, dan dampaknya terhadap kesehatan secara keseluruhan. 3. Temukan pentingnya penjadwalan pemeriksaan kesehatan rutin, yang mungkin mencakup pemeriksaan kesehatan seksual. 4. Menjaga kesehatan tubuh dan organ kelamin secara baik. F. Masyarakat dan kebudayaan. 1. Peran gender. Menggali peran dan stereotip yang terkait dengan gender, dan bagaimana pengaruhnya terhadap individu dan masyarakat. 2. Orientasi seksual, merangkul keragaman orientasi seksual dan menganjurkan rasa hormat dan inklusivitas.
3. Pengaruh budaya, menelaah cara budaya, agama, dan media membentuk sikap dan tindakan terkait seksualitas. Pentingnya pendidikan seks. 1. Memberdayakan pilihan, membekali individu dengan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai kesehatan seksual dan hubungan mereka, yang pada akhirnya mengurangi kemungkinan IMS dan kehamilan yang tidak direncanakan. 2. Membangun ikatan yang sehat, mendorong tumbuhnya hubungan yang positif, saling menghormati, dan disepakati bersama. 3. Mencegah kekerasan seksual, meningkatkan kesadaran mengenai persetujuan dan batasan pribadi untuk membantu mencegah terjadinya pelecehan dan penyerangan seksual. 4. Menghilangkan stigma, berusaha menghilangkan stereotip dan kesalahpahaman seputar seks, seksualitas, dan kesehatan seksual, menciptakan komunitas yang lebih inklusif dan saling pengertian. 5. Membina pemberdayaan, memberikan individu alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola kesehatan seksual dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan secara efektif. Pendekatan pendidikan seks. A. Pendidikan seks komprehensif. 1. Menawarkan rincian yang tepat, sesuai usia, dan menyeluruh tentang berbagai aspek seksualitas. 2. Mendorong pandangan positif terhadap seksualitas dan mendukung perilaku seksual yang aman dan sehat. B. Pendidikan hanya pantang. 1. Berkonsentrasi secara eksklusif pada advokasi pantang sampai menikah. 2. Sering mengabaikan informasi mengenai kontrasepsi dan praktik seks aman. Program pendidikan seks yang efektif. 1. Merangkul keberagaman. Program harus merangkul keberagaman dengan bersikap inklusif terhadap berbagai gender, orientasi seksual, dan latar belakang budaya. Mereka juga harus bersikap ramah dan tidak menghakimi, menciptakan lingkungan yang aman bagi individu untuk belajar dan mengajukan pertanyaan. 2. Berbasis penelitian, program yang sukses dibangun berdasarkan penelitian dan praktik terbaik, sehingga menjamin bahwa informasi yang dibagikan dapat diandalkan dan terkini. 3. Menarik dan interaktif, memanfaatkan teknik interaktif seperti diskusi kelompok, permainan peran, dan aktivitas untuk membuat peserta tetap terlibat dan meningkatkan pengalaman belajar mereka. 4. Upaya komunitas kolaboratif, berkolaborasi dengan orang tua, pendidik, dan anggota masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan seks untuk memastikan program tersebut memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat. 5. Peningkatan berkelanjutan, secara konsisten menilai dan menyempurnakan program melalui umpan balik dan temuan baru untuk menjaga efektivitas dan ketepatan waktu. Penting bagi generasi muda untuk mendapatkan pendidikan seks sebagai bagian dari pendidikan mereka. Hal ini membantu mereka belajar bagaimana menjaga kesehatan seksual dan memiliki hubungan yang sehat dengan cara yang bertanggung jawab dan penuh hormat. Pentingnya melakukan pendekatan terhadap pendidikan seks dengan kepekaan dan rasa hormat untuk memastikan pendidikan tersebut bermanfaat dan mendukung. Berikut adalah beberapa pedoman penting yang perlu diingat. Anjuran pendidikan seks. 1. Harap pastikan bahwa semua informasi yang dibagikan akurat secara ilmiah, berdasarkan bukti, dan terkini. 2. Pastikan untuk memasukkan beragam perspektif dan pengalaman, mengakui dan menghormati perbedaan gender, orientasi seksual, latar belakang budaya, dan kemampuan. 3. Ciptakan suasana yang mendukung dan tidak menghakimi di mana peserta merasa nyaman mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan topik sensitif. 4. Mendorong diskusi yang jujur dan terbuka tentang seksualitas, hubungan, dan batasan pribadi. 5. Fokus pada peningkatan kualitas hubungan yang sehat, seperti rasa hormat, komunikasi, dan saling mendukung. 6. Mencakup berbagai topik termasuk anatomi, reproduksi, kontrasepsi, IMS, orientasi seksual, identitas gender, dan aspek emosional dalam hubungan. Larangan dalam pendidikan seks. 1. Pastikan untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang seksualitas dan kesehatan seksual, serta menghindari penyebaran mitos atau stereotip. 2. Selalu ingat untuk menggunakan bahasa yang penuh hormat dan tidak menghakimi perasaan, perilaku, dan identitas seksual seseorang. 3. Ingatlah untuk menekankan pentingnya mengajarkan tentang persetujuan dan batasan pribadi, dan jangan pernah mengabaikan aspek penting ini. 4. Memperhatikan kepekaan budaya dengan menghormati dan mengakui latar belakang budaya dan nilai-nilai semua peserta. 5. Gunakan bahasa yang inklusif dan hindari asumsi bahwa semua peserta adalah heteroseksual atau menganut peran gender tradisional. 6. Meskipun membahas pantang seksual itu penting,
Pastikan juga untuk mencakup pendidikan komprehensif tentang kontrasepsi, praktik seks aman, dan kesehatan seksual. 7. Hindari rasa takut. Hindari penggunaan taktik rasa takut atau pesan-pesan negatif yang berlebihan saat mendiskusikan seks. Sebaliknya, fokuslah pada berbagi informasi yang positif, realistis, dan suportif. 8. Akui elemen emosional. Ingatlah untuk memperhatikan aspek emosional dan relasional dari seksualitas. Pertimbangkan topik seperti harga diri, hubungan, dan kesejahteraan emosional. 9. Merangkul rasa ingin tahu. Tekankan pentingnya rasa ingin tahu dan jangan pernah meremehkan atau mengabaikan pertanyaan, tidak peduli betapa kecil atau tidak nyamannya pertanyaan tersebut. Berikan tanggapan yang bijaksana untuk mendorong pembelajaran. 10. Prioritaskan pembelajaran seumur hidup. Ingatlah bahwa pendidikan seks bukanlah peristiwa yang terjadi satu kali saja. Ini harus menjadi proses yang berkelanjutan dengan pembaruan rutin dan peluang untuk pembelajaran berkelanjutan. 11. Hindari menggunakan taktik yang mempermalukan atau menakut-nakuti untuk mencegah aktivitas seksual, karena dapat menghambat komunikasi terbuka. 12. Meskipun berpantang seks adalah suatu pilihan, pendidikan seks yang komprehensif juga harus mencakup praktik seks yang aman dan kontrasepsi. 13. Tetap berpegang pada sumber terpercaya untuk menghindari memberikan informasi yang salah dan merugikan. 14. Bersiaplah untuk mendiskusikan topik-topik sulit seperti seks, orientasi seksual, dan identitas gender secara terbuka dan jujur. 15. Daripada berasumsi anak Anda mengetahui sesuatu, lakukan percakapan terbuka untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan. 16. Pertimbangkan latar belakang budaya anak Anda ketika berbicara tentang seks, sambil menyoroti konsep-konsep universal seperti persetujuan dan rasa hormat. 17. Hargai tingkat kenyamanan anak Anda dan hindari menekan mereka untuk mengungkapkan informasi pribadi. Dengan mematuhi pedoman ini, pendidikan seks dapat menjadi perjalanan yang bermanfaat, mencerahkan, dan memberdayakan remaja, memungkinkan mereka membuat pilihan yang terdidik dan bertanggung jawab mengenai kesejahteraan dan hubungan seksual mereka. Ingat, pendidikan seks adalah perjalanan yang berkesinambungan. Seiring pertumbuhan dan kedewasaan anak Anda, pertanyaan dan kebutuhan mereka akan berubah. Jadilah sumber pengetahuan yang dapat dipercaya dan lingkungan yang mendukung bagi mereka untuk mendiskusikan topik-topik ini secara terbuka. Apa yang harus orang tua lakukan terkait edukasi seks ini? Orang tua sangat penting dalam membimbing dan mendukung pendidikan seks remajanya. Mereka harus memberikan bimbingan, informasi, dan lingkungan yang mendukung. Berikut beberapa langkah penting yang harus diambil orang tua ketika mendidik anak remajanya tentang seks. A. Mulailah percakapan sejak dini dan kembangkan komunikasi terbuka. 1. Memulai dialog sejak dini, terlibat dalam diskusi tentang seks dan hubungan pada tingkat yang sesuai dengan usia anak Anda. Secara bertahap tingkatkan kedalamannya seiring pertumbuhannya. 2. Pertanyaan selamat datang. Ciptakan lingkungan yang aman di mana anak remaja Anda dapat dengan bebas bertanya tentang seks, hubungan, dan tubuhnya tanpa merasa dihakimi. B. Menawarkan informasi yang akurat dan sesuai perkembangan. 1. Berikan sumber yang dapat dipercaya, bagikan rincian yang dapat dipercaya tentang anatomi, reproduksi, kontrasepsi, IMS, orientasi seksual, dan persetujuan. Perbaiki informasi yang salah menggunakan sumber yang dapat dipercaya. 2. Sesuaikan informasi. Sesuaikan informasi yang dibagikan berdasarkan usia remaja Anda, kedewasaan, dan kesiapan untuk memahaminya. C. Jelajahi nilai dan hubungan. 1. Ekspresikan nilai-nilai Anda. Lakukan percakapan tentang nilai-nilai dan perspektif keluarga Anda mengenai seks, hubungan, dan keintiman, sekaligus mengakui dan menghormati perbedaan pendapat. 2. Tekankan rasa hormat dan persetujuan. Didiklah anak remaja Anda tentang pentingnya saling menghormati, batasan, dan persetujuan dalam semua jenis hubungan. D. Mengatasi aspek emosional dan sosial. 1. Jelajahi emosi. Lakukan percakapan terbuka tentang perasaan, harga diri, pengaruh teman sebaya, dan sisi emosional dari suatu hubungan. Bimbing anak remaja Anda dalam memahami dan mengelola emosinya. 2. Analisis tekanan teman sebaya. Diskusikan bagaimana teman, media, dan standar masyarakat berdampak pada sikap dan perilaku terkait seks dan hubungan. E. Mendorong keterampilan berpikir kritis dan pengambilan keputusan. 1. Kembangkan analisis kritis. Dorong anak remaja Anda untuk mengevaluasi secara kritis pesan-pesan dari media,
teman, dan budaya populer tentang seks dan hubungan. 2. Memberdayakan pengambilan keputusan. Bantu mereka mengasah kemampuan pengambilan keputusan untuk membuat pilihan yang tepat mengenai kesejahteraan dan hubungan seksual mereka. F. Dukung perkembangan pribadi dan identitas mereka. 1. Merangkul gender dan identitas seksual. Tunjukkan dukungan dan inklusivitas terhadap identitas gender dan orientasi seksual remaja Anda. Tawarkan sumber daya dan bantuan jika mereka memiliki pertanyaan atau kekhawatiran. 2. Meningkatkan penerimaan diri, menumbuhkan citra diri dan penerimaan diri yang positif, mendorong rasa percaya diri dan harga diri. G. Tetap terinformasi dan cari sumber tambahan. 1. Selalu perbarui diri Anda, ikuti terus berita, tren, dan studi terkini tentang pendidikan seks dan pertumbuhan remaja. 2. Jelajahi alat yang tersedia, manfaatkan buku, sumber daya online, inisiatif pendidikan, dan dukungan komunitas lokal untuk meningkatkan basis pengetahuan Anda. Haji. Hormati privasi dan batasan. 1. Tetapkan batasan dan aturan perilaku, komunikasi, dan privasi dalam rumah tangga Anda. 2. Selalu ingatkan dan agar selalu patuh pada batasan dari sisi agama yang dianut, norma dan hukum yang berlaku. Dengan menjelaskan dampak buruk jika dilanggar, tanpa harus menakut-nakuti tetapi diberikan kesadaran yang kuat. Hal ini juga terkait dengan kesadaran beragama. I. Mendukung pendidikan seks komprehensif. Mendukung pendidikan seks komprehensif di sekolah dan komunitas yang menekankan informasi akurat, inklusivitas, dan menghormati keberagaman identitas dan pengalaman. Orang tua dapat memberikan dampak positif terhadap pendidikan seks remajanya dengan bersikap proaktif dan suportif, membimbing mereka melewati tahap penting pertumbuhan mereka dengan pemahaman, kepastian, dan bermartabat. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.